Semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semua. Sebagaimana biasa kita akan lanjutkan urusan kita dari kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai ke hadis yang ke-243. Di sini disebutkan wa an Malikin, dari sahabat Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan, rawahul Bukhari. Di situ disebutkan bahwasanya sahabat yang mulia Malik bin Huwairits itu melihat Nabi Muhammad SAW, melihat Nabi Muhammad SAW salat. Kemudian ketika di rakaat yang ganjil, artinya dari satu mau naik kedua, ya, atau tiga mau naik ke empat, beliau lam yanhad, tidak buru-buru naik sampai buru-buru naik untuk berdiri, maksudnya sampai beliau sempurna duduk. Ini yang diistilahkan oleh ulama namanya jilsatul istiraha. Yang diistilah ulama namanya duduk istirahat. Ya, duduk istirahat. Jadi dari rakaat yang pertama mau naik ke rakaat yang kedua, dari rakaat yang ketiga mau naik ke rakaat yang keempat. Ini maksud daripada fa idza kana fi witrin min sholatihi, apabila di rakaat yang ganjil dari sujud mau berdiri. Nah, ini disebutkan di dalam hadis ini bahwasanya sahabat Malik bin Huwairits melihat Rasulullah SAW itu tidak buru-buru berdiri, tapi beliau duduk sempurna, namanya duduk istirahat. Duduk istirahat ini kata ulama, sepakat para ulama itu tidak ada takbirnya. Jadi dari sujud, ya, ada dua kaifiyat takbir kalau kita duduk istirahat. Karena nanti akan kita bahas, mayoritas ulama mengatakan duduk istirahat ini tidak sunnah, kecuali kalau sudah sudah terlalu berat badannya, mungkin karena terlalu gemuk atau karena sakit. Ya, ini mayoritas ulama, tapi sebagian ulama mengatakan mau sakit atau tidak sakit, mau kuat atau tidak kuat, disunahkan. Disunahkan. Jadi ada tiga pendapat di sini dari ulama. Jadi kalau pendapat imam yang tiga, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Hanafi, dan Imam Hambali, itu mengatakan tidak disunahkan kecuali kalau ada hajat. Kecuali kalau ada hajat, misalnya kalau sudah terlalu capek, ya kan, atau sudah terlalu tua, atau mungkin posisi badan lagi agak gemuk gitu. Ya, ini pendapat mayoritas ulama. Jadi pendapat imam yang tiga, kemudian ditambah salah satu pendapat Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya dua pendapat. Pendapat yang pertama beliau mengatakan sunnah, pendapat yang kedua beliau mengatakan tidak sunnah kecuali ada hajatnya. Nah, yang mengatakan, ulama yang mengatakan tidak sunnah itu karena mereka katakan karena kebanyakan yang meriwayatkan hadis dari Nabi, sahabat-sahabat yang memang mereka itu senantiasa bersama Rasulullah SAW, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan yang lain-lain yang bisa dikatakan
dari awal mereka bersama Rasulullah SAW tidak melihat seperti ini. Nah, sementara sahabat Malik bin Huwairis ini bukan sahabat Madinah, bukan pula sahabat yang lama. Dia bertandang ke Madinah belajar, namanya wufud, belajar sebagian sunnah-sunnah Rasulullah SAW di penghujung hayat Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam sebagian riwayat dijelaskan, kata Rasulullah SAW, fa inni qad badantu, aku sudah cukup berumur, ya kan? Cukup berumur, artinya sudah, berarti ketika Malik bin Huwairis itu datang, Rasulullah SAW itu sudah 63-an, ya kan? Sudah 63-an. Nah, dari sini artinya di sini khilaf antara ulama, perbedaan pendapat di antara ulama. Jadi memang hadisnya jelasnya ada, Rasulullah SAW melakukannya sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis ini Malik bin Huwairis. Cuman tadi, kenapa mayoritas ulama mengatakan tidak sunnah kecuali kalau ada hajatnya? Karena yang dilihat dari kebanyakan hadis, para sahabat yang menukil riwayat dari Rasulullah SAW tidak menyebutkan Rasulullah SAW duduk istirahat. Kok bisa sahabat Malik bin Huwairis meriwayatkannya? Disinilah maka itu selalu mengatakan tidak sunnah kecuali kalau ada hajatnya, seperti itu. Cuman kalau kita kondisi sebagai makmum, barangkali imamnya kalau imamnya tidak duduk istirahat, kita tidak duduk istirahat. Kalau imamnya duduk istirahat, maka kita duduk istirahat. Kenapa? Karena itu kata ulama yang tadi ta'akhuran. Ya, itu akan membuat kita berselisih dengan imam. Maksudnya seperti apa? Kan kita diperintahkan untuk bersegera, jangan lambat-lambat. Kita juga dilarang untuk cepat-cepat, iya kan? Artinya yang terlarang itu berlambat-lambat, sebagaimana juga terlarang cepat-cepat. Cepat-cepat itu ada dua. Ada cepat-cepat yang makruh, ada cepat-cepat yang haram. Cepat-cepat yang makruh kalau berbarengan. Ya, imam sujud, kita sujud. Imam berdiri, kita segera berdiri. Itu makruh hukumnya, berbarengan. Ya. Kalau mendahului haram. Jadi yang sesuai dengan tuntunan, ya Rasulullah SAW sempurna sujud, para sahabat sujud, gitu kan? Makanya tidak ada di antara kami yang menundukkan punggungnya untuk sujud sampai Rasulullah SAW itu sempurna sujud, baru para sahabat ikut sujud. Nah, itu yang sempurna. Nah, di sini ketika imamnya itu duduk istirahat, itu kan dari sujud duduk dulu, kan ada jeda itu. Kemudian apa? Kemudian berdiri, cukup jedanya kan cukup lumayan. Nah, walaupun duduknya itu nggak panjang-panjang. Kenapa nggak panjang-panjang? Karena tidak ada zikirnya. Nah, cuman ulama membahas, kalau kita katakan, kalau misalnya kita duduk istirahat, bangkit dari sujud, kapan tempat takbirnya? Ya, kapan tempat? Nah, di sini kata ulama bisa kalau berdasarkan kebanyakan hadis ketika duduk, jadi dari sujud mau berdiri sama seperti biasa baca takbir, Allahu Akbar. Kalau berdiri tidak lagi takbir, Sebagian ulama mengatakan bisa saja ketika dari posisi berdiri, posisi duduk mau ke takbir. Ya. Yang jelas jangan dibaca ketika sujud, takbir itu jangan pula dibaca ketika sempurna berdiri. Kenapa? Karena ini namanya takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Jadi di tengah-tengah dia, Nah, mayoritas ulama mengatakan, kebanyakan ulama mengatakan itu ketika mau duduk. Ya, ini bagi yang mau duduk.
Ya, tapi yang tidak mau duduk, istirahat, langsung pingin berdiri, ya maka seperti biasa. Ya, seperti biasa. Cuma nanti ada keterangan yang lain, ada keterangan lanjutan apakah disyariatkan untuk bertelekan tangannya ataukah langsungan saja. Ya, itu juga nanti ada pembahasannya. Jadi mayoritas ulama mengatakan itu dengan langsungan saja. Jadi dengan lutut berdirinya, telekannya dengan lutut. Mayoritas ulama. Tapi sebagian ulama yang lain dengan tekanan dengan tangan. Artinya itu kurang lebih sama perbedaan pendapatnya di antara ulama. Mayoritas mengatakan dengan lutut, ya. Sebagian ulama mengatakan dengan tangan, dengan tangan. Nah, ini artinya perbedaan pendapat di antara ulama ini memang sudah dari zaman sahabat Nabi, Biasalah kalau perkara-perkara yang sunnah atau tidak sunnah itu selalu ada perbedaan pendapat. Diriwayatkan misalnya ada hadis ini hadis yang ulama perdebatkan. Hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi itu hadis Abu Hurairah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanhadu ala suduri qadamaihi. Rasulullah SAW bangkit berdiri itu dengan lututnya. Artinya posisi telekannya itu sandaran momentum ya. Momentumnya itu dengan lututnya. Nah, dengan lututnya bukan dengan tangannya. Kata Imam Tirmizi, wa alaihil amal indahnya ilm. Aku jumpai Imam Tirmizi itu muridnya Imam Bukhari. Salah satu ulama yang menyusun kitab yang 6, kitab Sita. Kata Imam Bukhari, aku jumpai para ulama itu mengamalkan seperti itu. Amalannya seperti itu. Dikatakan oleh Imam Abu Zinad. Imam Abu Zinad ini gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia berkata, tilka sunnah, demikianlah sunnah. Ya, berkata Nu'man bin Abi Ayyas, seorang tabi'in, adraktu ghairu wahid min ashabin sallallahu la yajlis. Aku jumpai banyak sahabat Nabi, aku lihat mereka itu kalau bangkit dari sujud rakaat pertama atau sujud rakaat ketiga, itu mereka tidak duduk istirahat. Saya lihat gitu. Banyak sahabat Nabi seperti itu. Sahabat Nabi kan lihatnya juga dari Nabi. Ya kan? Nah, kok bisa ada ya sahabat Malik Muhairis mereka seperti itu. Makanya kata Imam Ahmad, kebanyakan hadis seperti ini. Ya, diriwayatkan dari ada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, mereka tidak duduk istirahat. Ya kan? Masa ini sahabat yang sehari-hari mereka bersama Rasulullah SAW, karena ini sahabat-sahabat yang memang mereka itu dari awal Islam sampai Islam menyebar penjuru negeri Jazirah Arab, itu mereka mendampingi Rasulullah SAW. Seperti Ibnu Umar. Ibnu Umar itu jangankan yang berkaitan dengan sholat, zakat, puasa, haji. Kadang-kadang Ibnu Umar itu sebagai ulama mengkritisi beliau. Karena kadang-kadang Rasulullah SAW naik onta terus turun, Ibnu Umar turun di situ. Kenapa turun di situ Ibnu Umar? Aku lihat Rasulullah kencing di sini, jadi aku kencing di sini. Sampai sebegitunya. Itu diriwayatkan dari Ibnu Umar Ibnu Khattab. Padahal itu urusan kencing, urusan misalnya pergi haji itu kan dihafal sama Ibnu Umar. Rasulullah itu stopnya di mana aja. Nah, stop di sini. Kenapa? Ya Rasulullah makan di sini. Ah, kita makan dulu katanya. Ya, sampai seperti itunya. Bahkan lewat jalan yang mana diikutin sama Ibnu Umar. Seperti itu. Padahal sahabat yang lain mengatakan enggak. Kenapa Rasulullah SAW masuknya dari Taniyatul Uliya
keluarnya. Jadi dari Rasulullah kan dari Madinah pergi haji. Itu namanya dari Thaniyatul Ulia. Dari Thaniyatul Ulia itu dari bagian atas, ya, dari arah utara. Ya, pulangnya dari arah bawah muter. Nah, kalau Ibnu Umar berpendapat itu sunnah. Jadi kalau masuk dari situ, keluar dari situ. Kenapa? Karena Rasulullah seperti itu. Tapi mayoritas sahabat enggak, bukan itu. Karena ini yang untuk orang Madinah dari arah utara itu lebih gampang daripada muter dari bawah. Tapi kalau kita orang Yaman dari selatan itu lebih bagus dari ngapain harus muter lagi ke utara. Nah itu jadi sampai seperti itunya Ibnu Umar dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW, walaupun mayoritas para sahabat tidak seperti itu. Ya, seperti misalnya perdebatan antara Ibnu Umar dengan Aisyah. Aisyah bilang enggak, itu bukan sunnah, itu karena memang orang Madinah kalau dia masuk Mekah itu lebih gampang baginya dari Thaniyatul Ulia. Rasulullah dari Madinah. Ya kan? Nah, kemudian kalau dari mau baliknya dari arah selatan muter sedikit supaya enggak jadi kan orang agak jauh sedikit tapi enggak terlalu nanjak gitu kan, capek. Nah, ini Ibnu Umar hal yang spesial itu diikutin. Nah, tapi dalam permasalahan ini Ibnu Umar tidak duduk istirahat. Tidak duduk istirahat. Dari sini mayoritas ulama makanya mengatakan kenapa dia tidak sunnah. Jadi itu kecuali kalau kita punya hajat. Karena sahabat-sahabat yang sekian lama mendampingi Rasulullah SAW tidak menyebutkan seperti itu. Tidak, bahkan diperhatikan oleh tabi'in, kok nggak ada. Yang kok tidak duduk istirahat. Oh, berarti mereka ngambil kesimpulan kalau begitu duduk istirahat itu bukan suatu perkara sunnah yang selalu ada, kecuali kalau ada hajatnya. Kecuali tadi kalau kita lihat, kalau sekiranya imamnya kita jadi makmum, imamnya duduk istirahat, nah itu lebih kuat untuk kita katakan diikuti. Kenapa? Karena kalau kita dari sujud langsung berdiri, pasti duluan, ya kan? Tapi beda dengan kalau imamnya duduk dulu, ya kita juga duduk dulu, ya duduk istirahat seperti itu. Kemudian yang berikutnya, jadi sekarang saya katakan ada 3 pendapat. Pendapat pertama, salah satu daripada pendapat Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i punya 2 pendapat. Pendapat yang pertama beliau mengatakan itu sunnah. Pendapat yang kedua dia bersama seperti mayoritas ulama, yaitu tidak sunnah kecuali kalau ada hajatnya. Jadi sebagian ulama mengatakan sunnah secara mutlak. Sunnah secara mutlak itu ada hajat atau tidak hajat duduk. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak sunnah secara mutlak. Ya, hajat atau tidak hajat. Nah, yang pendapat yang ketiga yang tengah-tengah. Jadi kalau ada hajatnya, ya maka itu disunahkan. Apa hajatnya? Mungkin karena sudah sepuh, mungkin karena berat, ya berat itu karena tidak setiap orang sanggup untuk bertelekan atau bersandar posisi berdiri dengan lutut. Itu sepertinya lebih berat kalau dibandingkan kita bersandar dengan tangan, ya kan? Energinya mana yang lebih banyak keluar? Dengan lutut. Ya, dengan lutut lebih banyak keluar, lebih berat dibandingkan kalau dengan tangan. Seperti itu. Kemudian di sini dipesankan oleh ulama hal-hal yang seperti ini itu lumrah terjadi. Jadi kalau sekiranya di antara para ulama dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu ada perbedaan pendapat, ya, maka kaum muslimin itu mengikutin saja apa yang mereka yakini, ya, berdasarkan apa yang mereka yakini. Tidak boleh atau haram untuk menjadikan permasalahan tersebut sebagai bentuk perselisihan,
Ya, perselisihan apa? Karena ini namanya kata ulama ikhtilaf yang tanawu, yang perbedaan pendapat yang bisa ditolerir, ya kan? Perbedaan pendapat yang bisa ditolerir, bukan hal yang prinsip, ya, bukan hal yang prinsip, bukan hal yang prinsip. Maka ini untuk saling menghargai satu sama lainnya, ya kan? Untuk saling menghargai satu sama lainnya. Makanya orang Imam Syafi'i aja punya dua pendapat, coba, ya kan? Ya, saking ini permasalahan yang membutuhkan apa namanya pembahasan. Jadi tidak heran kadang-kadang Imam Ahmad punya dua pendapat, ya kan? Imam Syafi'i ada dua pendapat, ada qaul jadid, ada qaul qadim, kayak gitu kan, seperti itu. Kemudian hadis yang berikutnya, an Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ruku yad'u ala ahya'in min ahya'il Arab tsumma tarakahu, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut, ya, doa kunut selama sebulan setelah ruku, ya, selama sebulan setelah ruku. Yadu ala ahya min ahya'il Arab. Rasulullah SAW mendoakan laknat terhadap sebagian suku kabilah orang Arab. Ya. Kemudian Rasulullah SAW tinggalkan, artinya kemudian cuma sebulan saja. Ini namanya kunut nazilah. Dia kunut nazilah. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Daruqutni, ya, di situ Rasulullah SAW amma fis subuh falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Adapun di salat subuh Rasulullah SAW senantiasa kunut sampai meninggal dunia, sampai meninggal dunia. Nah, tapi yang riwayat yang kedua itu ulama al-hadis seperti Imam Bukhari dan yang lainnya dan Imam Muslim juga mengatakan itu riwayatnya tidak sahih karena di sanadnya ada seorang rawi yang bernama Isa bin Mahan. Ya, Isa bin Mahan dan Robi bin Anas. Ini lemah dalam meriwayatkan hadis. Jadi mereka katakan keterangan adapun di sholat subuh Rasulullah SAW senantiasa kunut, ini riwayat yang lemah berdasarkan disiplin ilmu hadis alias dhaif. Ya, amma fi subuh, adapun di subuh senantiasa Rasulullah SAW kunut sampai meninggal dunia. Ya, yang sahih itu Rasulullah SAW kunut itu bukan cuma di sholat subuh, tapi di sholat-sholat yang lain. Kalau ada hajat keperluan, ya, seperti misalnya dalam kondisi peperangan dan lain sebagainya, kaum muslimin ditindas dan lain sebagainya, maka seorang imam disyariatkan untuk berdoa, doa kunut, namanya kunut nazilah. Nazilah itu ada momen-momen tertentu yang dirasa genting, misalnya ada bencana alam, misalnya lagi ada peperangan, ini dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian an Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnut illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di situ bahwasanya Rasulullah SAW tidak doa kunut di dalam sholatnya kecuali kalau hendak mendoakan untuk sebagian kaum. Misalnya ada sahabat yang perang, kemudian Rasulullah mendoakan supaya sahabat tersebut, pasukan tersebut diselamatkan oleh Allah SWT, atau mendoakan terhadap suatu kaum. Mendoakan terhadap suatu kaum artinya
Allah SWT, agar Allah SWT mengalahkan orang-orang kafir yang diperangi oleh sahabat tersebut, misalnya, ya kan? Kan ada dua pasukan, pasukan kaum muslimin, pasukan kaum kufar. Pasukan kaum muslimin diminta oleh Rasulullah SAW supaya dimenangkan, dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hadis ini kata Imam Ibnu Qayyim, hadis ini saling menguatkan satu sama lainnya, disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Hadis ini sahih dengan beberapa jalan dan sanad sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis Sa'ad bin Tariq al-Asja'i, ya. Beliau berkata, qultu li abi, aku berkata kepada bapakku, ya abati innaka qad shallaita khalfa Rasulillah wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, afakanu yaqnutuna fil fajr. Wahai bapakku, maksudnya Tariq al-Asja'i, sahabat Rasulullah SAW, engkau telah sholat di belakang Rasulullah, jadi makmumnya Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Kemudian setelahnya engkau sholat di belakang Abu Bakar, ya, sebagai pengganti Rasulullah dalam sholat berjamaah dan yang lainnya. Kemudian engkau juga sholat di belakang Umar, engkau juga sholat di belakang Utsman, sampai engkau juga sholat jadi makmumnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Apakah mereka, maksudnya Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kunut di setiap sholat subuhnya? Maka berkata Tariq al-Asja'i, ai bunai muhdas, wahai anakku, enggak ada, tidak terus menerus Rasulullah SAW itu kunut di sholat subuh, ya, tidak terus menerus Rasulullah SAW kunut di sholat subuh. Tapi memang pernah kejadian tadi dalam satu bulan, ya di subuh, ya di isya, ya di maghrib, ya, ataupun di sholat witir. Intinya di sholat berjamaah, bukan cuma subuh, Rasulullah SAW kunut, namanya kunut nazilah, Yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis, 3 hadis tadi, bahwasanya kunut yang dimaksud di dalam hadis-hadis ini yaitu doa yang dipanjatkan imam dan diaminkan makmum itu setelah ruku di rakaat yang terakhir di sholat fardu yang 5 dan sholat witir. Sholat fardu yang 5 dan sholat witir. Kemudian yang kedua, ulama sepakat 4 mazhab, siapa yang mengerjakannya ataupun siapa yang meninggalkannya tidak batal sholatnya, ya kan? Jadi sepakat para ulama yang mengerjakan kunut witir dan tidak mengerjakan kunut witir itu sholatnya sah-sah saja, tidak batal. Cuman yang menjadi perbedaan pendapat mana yang lebih utama, apakah dia sunnah ataukah tidak sunnah, ataukah perlu dirinci. Ya seperti tadi dalam hadis perlu dirinci. Oh, kadang-kadang sunnah kalau ada hajatnya, namanya kunut nazilah. Nah, disebutkan dalam hadis Anas tadi, Rasulullah SAW kunut itu di sholat 5 waktu semuanya. Sholawat al-khams kullah syahran. Jadi sholat 5 waktu itu ya maghrib, ya subuh, ya isya, ya duhur, ya asar. Itu Rasulullah kunut itu selama sebulan mendoakan sebagian kabilah-kabilah Arab, ya. Itu disebutkan ada beberapa kabilah-kabilah Arab yang memang permusuhannya terhadap Islam itu sedemikian sengitnya sehingga Rasulullah SAW merasa perlu didoakan di dalam sholat-sholat fardunya, Kemudian yang disebutkan dalam hadis Anas tadi, Rasulullah itu tidak kunut kecuali kalau ada hajat untuk mendoakan sebagian kaum atau melaknat sebagian kaum, ya, atau melaknat sebagian kaum.
Nah, ke hadis terakhir, hadis yang ketiga, hadis Thariq al-Asja'i, di situ dia sebutkan Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, saya sholat di belakang mereka, tapi saya tidak pernah lihat mereka itu kunut di sholat subuh, ya kunut kecuali kalau ada hajat tadi, namanya kunut nazilah. Nah dari sini ulama mengambil kesimpulan yang pertama, bahwasanya ulama itu sepakat memang ada kunut secara apa? Garis besar ada. Ya, secara garis besar ada. Cuman mereka itu berbeda pendapat di sholat yang mana. Ya, dan kapan. Ya, di kapan itu. Kalau pertama pendapat Hanafi itu kunut cuman di sholat witir. Ya, kunut cuma di sholat witir. Pendapat Hambali, ya, bahkan Hanafi itu agak ekstrim, wajib kunut di sholat witir, wajib kunut di sholat witir. Pendapat Hambali sekedar sunnah kunut di sholat witir. Ya, pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i sunnah di sholat subuh. Ya, jadi pendapat Malik dan pendapat Syafi'i, ya, itu sunnah di sholat subuh. Nah, kemudian dhahab Syafi'i wal Hanafi wal Hanabila ila istiwa fil faraid. Kemudian mayoritasnya itu Syafi'i, Hanafi dan Hambali itu mereka mengatakan sunnah kalau ada nazilah, ya, nazilah itu kalau ada kejadian-kejadian yang cukup genting, kejadian-kejadian yang cukup genting. Jadi itu kesimpulan dari pendapat-pendapat ulama, Nah, kesimpulannya dari keterangan-keterangan hadis-hadis Nabi, bahwasanya Rasulullah itu tidak sholat kunut di selain sholat witir kecuali kalau ada nazilah. Ya, kecuali kalau ada nazilah, terutama kata ulama di sholat fajar, sholat subuh dan sholat maghrib itu banyak keterangan Rasulullah SAW baca doa kunut nazilah itu, terutama di sholat fajar dan sholat maghrib, artinya lebih ditekankan untuk kalau ada kejadian-kejadian yang ekstra ordinary, yang tidak biasa, yang tidak lumrah, kejadian-kejadian yang genting lah, ya genting. Misalnya ada sebagian tempat kaum muslimin itu ditindas, ya genosid dan lain sebagainya, seperti dulu di mana, di Bosnia atau di Palestina, atau mungkin di sebagian tempat-tempat di penjuru dunia, ya. Ya, hadis yang terakhir kita sebutkan, An Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Allah min rasulun kalimat aqulna fi kunutul witir. Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku doa kunut di witir. Doa kunut witir, Allahumma, dalam riwayat di sini Allahumma hdini fiman hadait. Ya, tapi kalau jadi imam Allahumma hdina, ya Allahumma hdini, ya Allah berikan aku hidayah. Tapi kalau jadi imam, Allahumma hdina, ya Allah berikanlah kami hidayah, jangan egois. Memang yang pingin dapat hidayah cuman lo doang gitu. Imam doang, kan semua pingin dapat hidayah. Semuanya pingin dapat hidayah. Ini boleh kalau kita kunut witir, kunut di witir, sholat sendirian boleh. Ya, boleh kita baca Allahumma hdini. Tapi kalau kita jadi imam berjamaah, maka Allahumma hdina, ya Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah berilah kami hidayah, ya sebagaimana Engkau telah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mendapat hidayah. Wa afini fi man afait. Ya, kalau jadi imam, wa afina fi man afait. Ya Allah berikanlah kami afiat. Afiat itu perlindungan dan penjagaan
dari segenap mara bahaya, baik yang lahir maupun yang batin. Ya kan? Mara bahaya itu kan bisa yang terlihat, bisa yang tidak terlihat. Nah, itu kita membutuhkan penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tawallani fi man tawallait. Ya, atau kalau menjadi imam, wa tawallana fi man tawallait. Tawalla itu artinya bimbingan dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini membutuhkan bimbingan dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana kita disyariatkan untuk membaca zikir pagi dan petang terus-menerus, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kula wa la takilni nafsi tarfatain. Ya Allah yang maha hidup, yang maha sempurna kehidupannya, yang maha berdiri sendiri dan mengatur segenap hajat hidup hambanya, dengan rahmat kasih sayangmu aku memohon dengan sangat istighatsah. Aslih li sya'ni kula, perbaiki ya keadaanku semuanya, handle. Jadi serahkan ya Allah, handle semua urusanku. Ya kan? Kita wakilkan semuanya kepada Allah. Ya, itu Nabi Muhammad SAW. Jangan sekali-sekali engkau serahkan urusanku ini kepada diriku, walaupun cuma sekejap mata. Coba kalau sekiranya Rasulullah SAW itu serahkan semuanya, Allah, aku serahkan semuanya urusanku kepadamu. Jadi engkau semuanya yang handle. Apa? Ya sholatku, puasaku, ibadahku, urusan duniaku, jadi semuanya. Jadi kita yakin bahwasanya kalau Allah yang handle, ya kan, pasti semuanya terjamin. Kalau kita yang handle, nggak ada jaminan. Makanya Nabi kata, jangan engkau kembalikan urusanku ini kepada diriku ya Rasulullah, kepada diriku ya Allah. Kalau sekiranya, padahal dirinya Rasulullah diri yang mulia kan, sosok yang mulia, itu saja Rasulullah tidak mau. Kenapa? Karena tetap saja manusia itu innan nafsa la'ammaratun bisu. Manusia itu punya tabiat, jiwanya, dirinya itu mengajak kepada perkara yang buruk kecuali yang dirahmati Allah. Ya kan? Padahal tadi makanya Rasulullah minta dengan rahmat Allah supaya Allah memberikan taufik terus, bimbing dan tuntun. Ya, ini seperti ini. Jadi terhadap segenap perkara semestinya sebagai seorang yang beriman itu kita itu menghadirkan ya Allah ini, kasih taufik ya Allah, berikan petunjuk juga dalam segenap perkara. Jangan saya bisa sehingga lupa. Itu rahasianya kenapa dalam setiap perkara kebaikan kita disuruh ingat baca bismillah, ya kan? Artinya apa? Dan disuruh ingat untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Bismillah itu kan artinya minta pertolongan Allah. Ya Allah mudahkanlah, ya Allah berkahilah. Itu maksudnya. Ya Allah bimbinglah, ya Allah tuntunlah. Ya, nah ini itu makna daripada bismillah, minta keberkahan sebelum memulai pekerjaan atau kegiatan, kemudian minta bimbingan, minta kemudahan, minta pertolongan. Itu maksud daripada bismillah. Kemudian sering-sering baca la haula wala quwata illa billah. Itu keyakinan kita, bukan basa-basi. Ya, tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali pertolongan Allah. Artinya kita tidak sanggup beraktivitas. Itu benar adanya. Kecuali dengan bimbingan dan pertolongan Allah. Tidak bisa melaksanakan kebaikan, tidak bisa terhindar daripada kemadaratan kecuali semata-mata dengan pertolongan Allah. Ya, nah ini karena iman kita Senin Kemis ya kurang, ya kita mengucapkan la haula wala quwata, iya, tapi seringkali macam basa-basi itu. Tidak betul-betul mengalir ke dalam jiwa dan raga kita. Nah, berbeda dengan Rasulullah itu merasa semua aktivitasnya itu betul-betul ini bimbingan Allah SWT. Jadi dalam segenap perkara kita kan enggak mau makan ya kita sendiri yang makan, ya kan? Bismillah ya, cuma di lisan saja, ya kan? Pekerjaan, meeting dan lain sebagainya kita merasa oh ini kita sendiri, ya. Nah Rasulullah SAW ajarkan dalam segala aktivitas dia tuh hadirkan ya Allah
berikan petunjuk ya Allah, berikanlah bimbingan ya Allah dalam segenap aktivitasnya. Itu yang dipraktekkan Rasulullah SAW. Ya, makanya asli lisannya kullah itu apa? Semuanya ya Allah. Aku serahkan urusanku ini kepada Engkau yang handle semuanya. Jangan yang ini dihandle Allah, yang ini enggak. Ya kan? Kalau tidak dihandle Allah pasti berantakan. Untuk urusan dunia, apalagi untuk urusan akhirat. Ya, apalagi untuk urusan akhirat di sini. Makanya ini penting sekali untuk kita menghadirkan atau merasakan, menghayati, mentadaburi doa kunut ini, kunut witir. Wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait. Ya, kalau sendiri wa barik li fi ma atait. Atau kalau sendiri wa barik lana fi ma atait, boleh. Kita niatkan misalnya untuk kita, untuk keluarga kita, orang tua kita, anak istri kita, ya, teman-teman kita, kerabat kita. Ya Allah, berkahilah ya untuk kami apa yang telah Engkau berikan. Karena apa yang Allah berikan, kesehatan, nikmat, waktu luang, harta, dan lain sebagainya, kalau tidak berkah, itu akan menjadi penyesalan nanti di hari kiamat. Nah, tapi kalau berkah, semuanya mendatangkan keridhaan Allah. Semuanya mendatangkan keridhaan Allah. Wa qina syarra ma qadait. Ya Allah, lindungilah kami dari kejahatan, ya, keburukan. Dari keburukan apa yang telah Engkau takdirkan. Jadi takdir Allah itu tidak buruk. Takdir Allah semuanya baik, ya kan? Tapi ada hal-hal yang disandarkan, artinya relatif. Relatif itu misalnya apa? Misalnya iblis menggoda. Takdir Allah bukan? Takdir Allah. Nah, godaan iblis ini tidak baik, buruk, ya kan? Misalnya ada binatang buas. Binatang buas mau mencelakakan kita. Nah, dengan takdir Allah SWT, binatang buas mau ular, mau kalajengking, mau apa itu, kemudian berusaha untuk memudaratkan kita. Baik tidak? Tidak baik kan? Buruk. Nah, jadi kalau disebutkan, disandarkan kepada takdir Allah, semuanya baik. Makanya wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu bukan disandarkan kepadamu, tapi kepada makhluknya. Ya, yang memberikan dengan izin Allah SWT, itu semuanya terjadi, yang baik maupun yang buruk. Ya, tapi kalau dalam penisbatan itu sandarannya bukan kembali kepada Allah, tapi disandarkan kepada makhluknya. Iblis itu yang jahat, ya kan? Kemudian orang munafik, orang kafir, orang yang zalim, seperti itu. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Karena hanya Engkau yang bisa menetapkan segala perkara dan tidak ada yang bisa memaksakan perkara kepadamu. Jadi tidak ada yang bisa memaksa Allah untuk menetapkan perkara ini atau itu. Allah SWT semuanya menetapkan satu perkara. Wa innahu la yadhillu man walait. Tidak ada yang terhina apabila Engkau bela dia. Ya. Wa tabarakta rabbana wa ta'ala. Engkau maha, ya Allah, Engkau penuh keberkahan, ya, dan Engkau maha tinggi lagi maha mulia. Maha tinggi lagi maha mulia. Ada tambahannya, wa la ya'izzu man adait. Tidak akan mulia orang yang Engkau hinakan atau musuhi. Kemudian dalam riwayat Nasai ada tambahan sholawat. Wassallallahu ta'ala ala nabiyina Muhammad, ya, wa ala tambah kalau misalnya wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ashabihi, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna du'an nad'u fil qunut min salati subuh wa bi sanadihi da'un. Ini yang sahih itu yang berkaitan doa ini dengan kunut witir. Adapun kunut subuh disebutkan oleh Imam Ibn Hajar, riwayat Imam Baihaqi, di sanadnya itu ada kelemahan atau dhaif. Jadi yang sahih ini sebenarnya doa di kunut witir. Doa di kunut witir berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Ya. Mungkin materinya sampai di sini dulu, barangkali ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
onta pendeprak itu jebol dulu. Yang saya tanyakan waktu kelas itu tangan dulu baru jebol itu atau karena saya pernah baca jangan kamu seperti deprak seperti onta begini itu bagaimana orang biasa. Iya, itu sebenarnya pembahasan pekan depan hadisnya. Di sini ada dua hadis yang bertolak belakang satu sama lainnya. Hadis Abu Hurairah dan hadis Wa'il bin Hujur. Hadis Abu Hurairah itu kalau sujud jangan turun seperti turunnya onta. Letakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Ya, itu hadis Abu Hurairah. Nah, hadis Abu Wa'il, satunya hadis Abu Wa'il itu berbunyi, hadis Wa'il bin Hujur berbunyi, Ra'aitu Nabi SAW idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Aku lihat Rasulullah SAW itu sujud, beliau itu meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Ya, kan ada dua. Nah, nanti rinciannya nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, tunggu tanggal mainnya. Jadi ada dua hadis yang bertolak belakang. Ada hadis yang menyuruh lutut dulu. Ada hadis yang menyuruh tangan dulu. Sehingga apa? Sehingga ulama pun ada dua pendapat. Ada yang mengatakan, nah ini tinggal pembahasannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Coba lihat, buka YouTube, ya kira-kira yang paling pas dengan gambaran onta, tangan dulu apa lutut dulu? Ulama pun berdebat. Ada yang bilang onta itu tangannya di depan, ada yang bilang onta itu tangannya di belakang. Nah, coba kita lihat di YouTube. Nah, sebenarnya mana yang lebih pas? Ya, yang lebih pas lutut dulu apa? Mana yang lebih mirip onta gitu? Ya, mana yang lebih mirip onta? Ketika kita meletakkan tangan dulu apa lutut dulu? Ya, coba nanti lihat di YouTube. Ketik onta duduk. Onta duduk. Jadi ke posisi berdiri nih dia. Posisi berdiri. Nah, kemudian dia ndeprok. Ndeproknya itu kita anggap logikanya ini mirip yang mana lebih mirip kalau kita praktekkan. Setelah itu kita praktekkan. Misalnya kita videoin juga. Misalnya ibu bilang ke bapak, "Pak, coba Pak tak videoin sebentar. Bapak ini lebih mirip onta tuh pas kapan?" gitu. Ya. Nah, itu ulama pun tetap seperti Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin itu ngotot. Iya, ngototnya seperti ini. Coba perhatikan. Saya ini orang badui, orang kampung maksudnya. Dari kecil sampai besar beliau punya onta, tetangganya punya onta. Saya perhatikan kalau posisinya tangan dulu itu persis seperti onta, dia bilang. Iya kan, beliau orang Qasim, Syekh Utsaimin itu. Nah, tapi kalau Syekh Albani enggak. Kata Syekh Albani enggak, yang benar itu yang seperti onta kalau lutut dulu. Ya. Kata Syekh Utsaimin, saya ini punya onta, tetangga saya punya onta, besar kecil saya bersama onta gitu. Saya lihat persis kalau dia tangan dulu itu persis seperti onta. Ya terus bagaimana? Ya lutut dulu supaya nggak persis seperti onta. Nah ini karena ada dua hadis, sebenarnya kalau mau dilihat, kalau dari kita objektif dari disiplin ilmu hadis, dua-duanya itu hadisnya tidak sahih. Dua-duanya hadisnya tidak sahih, ya kan? Nah, baik yang disuruh tangan dulu atau lutut dulu sama-sama kategorinya mungkar. Kategorinya mungkar nanti akan kita bahas pada tempatnya. Imam Bukhari, makanya hadis tersebut tidak dia masukkan ke Sahih Bukhari. Beliau komentari, Imam Bukhari ini komentari hadis Abu Hurairah nggak sahih, hadis Wa'il bin Hujur tidak sahih. Terus gimana? Ya monggo silakan seperti apa. Nah,
Umar sama anaknya, Ibnu Umar. Umar lutut dulu. Ibnu Umar tangan dulu. Itu bapak sama anak gitu kan. Ya, walaupun kalau mau yang mana lebih mulia, ya Umar lah jelas lebih mulia daripada anaknya. Karena Khulafaur Rasyidin kan. Kita disuruh ikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Tapi artinya ini termasuk seperti yang tadi. Termasuk seperti pembahasan hadis tadi. Apakah duduk istirahat itu sunnah atau tidak sunnah, kurang lebih sama lah. Ya, tapi rinciannya insya Allah pada pertemuan yang akan datang pembahasannya. Ya. Tapi saya pernah dengar ada ustadz yang menjelaskan mengenai antara tangan dan lutut. Iya. Tolong diperhatikan tabiat unta. Kalau dia lagi menggaruk-garuk pakai kaki depan atau kaki belakang. Dan ternyata kalau garuk-garuk pakai kaki belakang. Itu diberatkan kalau kita menggaruk-garuk pakai kaki atau pakai tangan gitu. Jadi yang dianggap tangan itu kaki belakang, karena kalau garuk-garuk pakai kaki belakang. Bukan itu permasalahannya. Karena apa? Karena di dalam sholat kita nggak disuruh garuk-garuk. Iya, enggak. Yang jadi patokannya kan Nabi gini. Nabinya itu kan fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Jangan kalian itu posisi berdiri. Nah, ketika kita sujud ya, ketika sujud dari berdiri ketika sujud itu namanya yabruk. Nah, poin ini yang jadi pembahasan. Nah, ketika kita sujud, jangan, masalah itu bukan tangan dulu atau ini dulu, tapi ketika posisi sujud. Nah, posisi sujud, nah kita perhatikan, coba ulang-ulangin videonya dan kita bayangkan ini seperti apa gitu. Ya kan? Videonya itu ada di kita lihat video onta itu. Kita klik yang satu, yang kedua, yang ketiga, coba lihat situ. Jadi bukan tangan atau enggaknya, karena ini secara bahasa pun ada perdebatan ya, mana tangannya, mana ada, kalau mana ada yang namanya onta ada tangannya. Ya kan, kakinya 4, kalau ada tangannya itu bukan onta jadi-jadian. Ya kan, jadi ini sudah keluar dari pembahasan secara bahasa. Iya kan? Kalau misalnya binatang berkaki 4. Nah, kok ada pula pembahasan onta ada tangan ada kaki. Wah, ini saya nggak mau makan onta yang seperti itu, haram gitu. Ya kan? Nah, tapi kalau berkaki 4 atau berkaki 2 seperti ayam halal. Tapi kalau ada onta ada tangannya, saya nggak mau makannya. Ya kurang lebih seperti itu, artinya ya saya perhatikan, setelah itu saya perhatikan di YouTube ya, onta ya, posisinya mana yang lebih mirip, coba gitu nanti praktekin, suruh kita videoin sendiri anak, nanti coba tangan dulu gedubrak, coba lutut dulu gedubrak, nah ini nanti mana yang lebih pas gitu, nanti saya nggak mau kasih tahu, Bapak lihat sendiri nanti. Sama video onta turun, mana yang kita ilustrasikan, mana yang lebih pas gitu, ya kan? Mana yang lebih pas seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ini kenapa saya katakan ini sudah keluar dari pembahasan bahasa? Karena tadi asalnya apa? Asalnya Rasulullah tidak menyinggung onta itu ada tangannya atau tidak. Ya, tidak menyinggung. Kenapa? Karena ada 2 hadis di situ dan kebetulan dua hadisnya sama-sama dhaif. 2 hadisnya, jadi bukan masalah tangan atau tangan onta atau lutut onta, bukan. Tapi posisi mana yang seperti onta turun gitu. Ya, posisi mana yang seperti onta turun. Jadi itu yang mengatakan itu di belakang atau di depan itu sudah keluar dari pembahasan. Kenapa keluar dari pembahasan? Karena hadisnya tidak mengatakan onta kakinya di depan atau onta kakinya di belakang. Bukan itu pembahasannya. Ya, pembahasannya jangan turun seperti turunnya onta, itu saja. Nah, kenapa ya ditarik? Kenapa ditarik? Itu onta kakinya di depan atau onta kakinya di belakang? Itu kan berbicara dengan dasar hadis, tapi hadisnya dhaif.
Kalau kita sudah hadisnya dhaif, berarti jangan dibahas masalah onta itu kakinya di depan di belakang lagi. Nah itu masalahnya. Ya itu masalahnya. Masalahnya itu Rasulullah tidak mengatakan onta kakinya di depan atau onta kakinya di belakang. Rasulullah membahas cuman jangan turun seperti onta. Jangan turun seperti onta. Ya, jadi itu saja. Coba aja dilihat-lihat di YouTube mana yang lebih kira-kira rasanya pas gitu. Ya. Wallahu alam. Ya, ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang Bu. Jadi rakaat pertama lupa saya jadi sholat tahiyat awal. Kemudian Sholat sendirian ini? Ya. Kemudian rakaat kedua tahiyat lagi karena kan saya ingat tahiyat tadi salah. Oh ya. Kemudian yang terakhir saya tahiyat akhir. Kemudian salat sahwi, sujud sahwi. Ya. Yang sebenarnya saya harus bagaimana gitu Ustaz? Penjelasannya. Oh ya. Ya. Biasa namanya lupa. Rasulullah juga lupa karena masih manusia kan. Kemudian dia sujud sahwi. Sujud sahwi itu boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Ya, ulama sepakat itu. Boleh sebelum salam dan boleh setelah salam. Jadi sujud 2 kali, sujud sahwi. Bacaannya apa? Bacaannya sama seperti biasa. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Karena hadis yang menyebutkan sajada wajhal ladzi dan seterusnya itu hadisnya tidak sahih. Yang terus sahihnya mana? Iya seperti hadis amas sujud, adapun sujud maka seperti keumuman hadis-hadis yang lain yang menyariatkan sujud ya baca tasbih subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Seperti itu. Ya. Antara dua sujudnya baca juga. Enggak ada. Karena fokusnya sujud aja. 2 kali. Ya 2 kali. 2 kali. Kalau dia setelah salam, salam lagi. Kalau dia setelah salam, salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan enggak perlu tahiyat. Enggak perlu tahiyat lagi. Ya, jadi kan kalau sujudnya sebelum salam enggak ada masalah kan? Allahu Akbar, bangkit Allahu Akbar. Allahu Akbar, bangkit lagi, kemudian salam. Ini kan sebelum salam. Nah, kalau setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar. Sujud. Duduk lagi. Allahu Akbar. Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Kemudian duduk lagi. Allahu Akbar. Kemudian salam. Assalamualaikum. Seperti itu. Jadi, ya, nggak pakai tahiyat lagi. Hadis yang menyebutkan pakai tahiyat lagi, hadisnya nggak sahih. Yang sahih tidak pakai tahiyat lagi. Cukup Allahu Akbar sama sujud sama salam kalau setelah salam. Jelas ya Bu? Jadi itu kan 3 kali tahiyat ya. Iya. Jadi saya sujud sahwinya setelah selesai sholat ya. Boleh setelah selesai, boleh juga sebelum selesai, nggak ada masalah. Ulama sepakat, ya, boleh sebelum, boleh setelah, nggak ada masalah. Yang saya tahu kalau kita ingat berlebihan itu setelah selesai, kalau belum sebelum salam. Ya, artinya kalau mana yang lebih afdol itu ada 8 pendapat di antara ulama dalam permasalahan ini. Mana yang lebih afdol, tapi yang kita garis bawahi ulama sepakat. Ulama sepakat bahwasanya 4 atau 8 saya lupa. 4 atau 8 pendapat dalam permasalahan ini mana yang lebih afdol. Ada ulama yang mengatakan semuanya setelah salam. Ada yang mengatakan semuanya sebelum salam. Ada yang mengatakan kalau ragu-ragu sebelum. Kan lupa itu macam-macam. Ada lupa nambah, ada lupa kurang, ada ragu-ragu. Ya.
Kan bingung juga kita ngapalin 4 pendapat dalam sholat. Mana. Nah, ulama garis bawahi apapun lupanya, mau menambah, mau ngurangin, mau ragu-ragu, silakan sebelum salam boleh, setelah salam boleh, dan itu sepakat. Ulama sepakat. Cuman rinciannya mana yang lebih utama? Ini yang 4 atau 8 pendapat di antara ulama yang mengatakan mana yang lebih utama. Tapi kalau boleh sebelum, boleh setelah, boleh semuanya. Tidak ada ulama yang mempermasalahkan. Ya kan? Tidak ada ulama yang mempermasalahkan. Cuman rincian-rincian mana yang lebih utama? Lebih utama itu bukan artinya kalau tidak nggak sah, enggak. Boleh semua, cuman mana yang lebih utama. Tapi yang digarisbawahi oleh ulama, apapun lupa jenisnya, itu boleh sebelum, boleh setelah. Sepakat para ulama. Tidak ada yang tidak sepakat tentang perkara tersebut. Jelas Bu ya? Iya. Ada yang lain? Ya. Kalau dalam sholat fardhu waktu, apakah kalau kita membaca sholat kunut nazilah tadi sebaiknya di sounding dulu ke jamaahnya atau enggak? Wah, bagus ya. Di sounding terlebih dahulu kepada jemaahnya, karena ini ada apa ini? Nah, kan banyak pertanyaan. Jadi kalau insya Allah nanti kita sholat kunut nazilah, ada kejadian ini supaya prepare gitu. Ya kan, karena kalau enggak baru sami Allah menamidah, Allah dia sujud. Ya kan? Sujud dia. Baik lagi. Ya kan? Nah, kalau bisa jadi seperti itu. Makanya bagus juga karena kan namanya kunut nazilah itu bukan artinya bukan kejadian biasa. Kunut nazilah itu kejadian yang luar biasa dan tadi extraordinary, artinya pembunuhan kan biasa, tapi kalau pembunuhan massal, ya kan, banyak kaum muslimin terbunuh, itu kan luar biasa. Kalau 1-2 orang kaum muslimin terbunuh itu di mana-mana ada, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya satu kampung kaum muslimin dibunuhin, nah ini kan itu luar biasa. Dan luar biasa kan tidak setiap hari, ya tidak setiap hari seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, seperti itu. Ada lagi? Ya. Menyambung yang saya tanya tadi, kalau saya di rakaat pertama tahiyat, kemudian saya baru duduk, saya ingat ini tahiyat pertama, terus saya berdiri, itu boleh nggak Ustaz? Tapi saya udah sempat menunjuk gitu loh, udah sempat tahiyat. Gitu. Ya. Kemudian saya berdiri untuk rakaat kedua. Gitu. Ya. Itu bagaimana itu? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya begini, saya sudah baca tahiyat itu, tapi saya ingat ini rakaat pertama. Ya. Jadi saya langsung berdiri lagi. Iya. Ya memang seperti itu. Terus masa mau diterusin? Iya, memang seperti itu. Harus berdiri. Jangan diterusin tahiyatnya. Tapi kalau udah kadung terus. Jangan, terus berdiri aja. Nanti karena rakaat pertama itu bukan tempat tasyahud, ya. Tapi kan kita tidak melakukannya dengan sengaja karena lupa. Karena lupa itulah kita dikasih uzur. Kemudian, nah, mungkin ada keterkaitannya dengan ini, dengan ada hadis. Jadi kalau kita lupa, kalau tadi menambah tasyahud, kalau ini mengurangi tasyahud. Iya, mengurangi tasyahud. Jadi kalau tadi menambah, ini mengurangi tasyahud. Misalnya apa? Semestinya kita duduk untuk tasyahud awal, kita berdiri. Masuk ke rakaat ketiga. Itu ada hadis memang, bunyinya kalau sudah posisi sempurna berdiri, jangan duduk. Ya kan? Kalau posisi dari tasyahud awal, ini lupa tasyahud, kalau tadi nambah tasyahud, ini mengurangi tasyahud. Dari posisi, jadi semestinya Allahu Akbar kita duduk tasyahud awal, kita berdiri. Kalau sudah terlanjur berdiri, kata ulama itu haram untuk duduk kembali. Kenapa? Karena berdiri itu rukun.
tasyahud awal itu sunnah. Iya kan? Rukun itu wajib, tasyahud awal itu sunnah. Jangan dikalahkan yang wajib dengan yang sunnah. Apalagi sudah baca Al-Fatihah, 2 rukun. Iya kan? Nah, kalau itu mungkin ada keterkaitannya, keterkaitannya. Cuman yang harus digarisbawahi, jadi kalau ada hadis bunyi faizatamma qa'iman fala ta'ud. Jadi kalau sudah posisi kita berdiri ke rakaat yang kedua, ya, jangan sekali-sekali kita kembali duduk. Ya kan? Nah, tapi kalau belum sempurna boleh duduk. Wah, belum tasyahud awal. Ya, duduk kita tasyahud. Ini jangan disamakan, ya, jangan disamakan dengan kalau kita duduk di rakaat bukan, ya, untuk tasyahud yang ini terakhir, tasyahud terakhir kan Allahu Akbar, kita berdiri rakaat yang kelima, zuhurnya, ya kan, atau maghribnya rakaat yang keempat. Nah, ini bedakan. Jadi kalau berdiri ke rakaat yang kelima dari sholat zuhur, asar atau isya, itu walaupun sudah berdiri, walaupun sudah baca Al-Fatihah, harus duduk lagi. Iya, kalau ingat. Kalau lupa ya mau gimana lagi. Kalau ingat harus duduk lagi. Walaupun sudah posisi berdiri, walaupun sudah baca Al-Fatihah. Kenapa? Ya, karena ini memang kita sudah harus duduk. Sholatnya sempurna, sudah 4. Ya, kalau tadi kan belum sempurna sholatnya, baru berdiri ke rakaat yang kedua. Kalau ini kan sudah sempurna. Nah, kalau ini bisa berbahaya kalau kita teruskan berdiri, bisa batal sholat kita. Bisa batal. Kenapa? Karena menambah rakaat. Menambah rakaat itu membatalkan sholat. Jadi kalau ingat ya betul, kalau ingat. Kalau lupa ya mau gimana lagi, namanya lupa. Nah, tapi kalau ingat sudah berdiri, wah, tadi belum tasyahud, sudah rakaat keempat, kok saya berdiri itu langsung duduk. Walaupun sudah baca Al-Fatihah, duduk lagi. Ya. Walaupun sudah ruku, mungkin enggak? Mungkin, iya, duduk lagi. Ya, jangan itu. Karena itu penambahan yang sudah sempurna. Ini posisinya kita sudah sempurna, tinggal tasyahud aja. Ya, tinggal tasyahud aja seperti itu. Ya, itu bisa dibedakan. Jadi kalau sudah sempurna suruh duduk lagi. Kalau sudah sempurna tidak boleh duduk lagi, itu maksudnya kalau tasyahud awal. Ya, tapi kalau salat sudah sempurna maka tidak boleh untuk duduk kembali seperti itu. Ada lagi? Ya. Jadi kalau misalnya rakaat kedua kita harusnya tahiyatul awal. Ya. Kita berdiri tapi belum sempurna, kita ingat Ya. duduk lagi. Ya. Itu perlu sujud sahwi. Nggak apa-apa. Sunnah hukumnya. Jadi kata ulama, sujud sahwi itu kadang-kadang sunnah, kadang-kadang wajib. Kapan sunnah? Kalau kelupaan perkara yang sunnah. Ya, mayoritas ulama mengatakan tasyahud awal itu sunnah saja. Ya, mayoritas ulama. Ya, kapan dia wajib? Nah, kalau yang wajib, yang kelupaan itu yang wajib. Ya, yang kelupa yang wajib atau menambah yang wajib. Nah, ini itu jadinya wajib sujud sahwi. Jadi ada sujud sahwi yang sunnah, ada sujud sahwi yang wajib gitu. Makanya kita jangan mencela, kadang-kadang kita mencela orang yang sujud sahwi karena lupa kunut subuh. Menurut dia itu sunnah. Ya walaupun menurut kita mungkin tidak sunnah. Oh, dia punya keyakinan itu sunnah. Dia merasa, oh ini hadisnya ada kok. Ya ada. Ya. Nah terus dia sujud sahwi. Ya dia berkeyakinan itu sunnah. Sunnah dilupakan maka sunnah pula sujud sahwi. Ya jangan dicela, itu sesuai dengan keyakinan. Kalau kita tidak mengatakan itu sunnah, kita sujud sahwi, itu kita yang salah. Ya, tapi kalau orang yang sudah punya keyakinan terhadap suatu hal itu adalah sunnah, ya maka ketika dia lupakan, dia sunnah untuk sujud sahwi. Jadi bukan suatu perkara yang tercela gitu. Jelas ya? Iya, Ibu.
ingin baca surat apa. Begitu sholat rakaat kedua, kadang-kadang baca Al-Fatihah itu berjam aja, terus baca surat, terus baru sadar, kok saya baca Al-Fatihah nggak ada rasanya, terus saya baca lagi Al-Fatihah lagi saya itu terus baru baca surat, bagaimana? Baca Al-Fatihahnya berarti 2 kali. Iya, karena yang pertama rasanya nggak ada rasanya begitu. Aku nggak usah tadi baca surat terus balik lagi itu bagaimana? Itu sering kali atau sekali-sekali? Ya, terus kenapa nggak Kata ulama kalau sekali-sekali insya Allah nggak masalah. Tapi kalau sering kali bermasalah. Ya kan? Kalau sekali-sekali tidak masalah. Tapi kalau sering kali itu ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya namanya ada jenis setan itu was-was. Nah, jenis setan kita sih was-was. Ya, jadi kata ulama, setan itu ngelihat orang. Maksudnya apa? Yang disasar itu dia lihat, dia pelajari orangnya. dia pelajari latar belakangnya, Jadi kalau orang yang dia akan menggoda sesuai dengan karakteristik orangnya. Bagaimana? Jadi orang itu ada yang semangat beribadah. Ya. Ada yang ya sekenanya dalam beribadah. Menggampangkan ada ekstrem kanan, ekstrem kiri. Nah, orang yang terlalu semangat, orang yang semangat dalam beribadah, dia akan goda seperti apa? Was-was. Kamu tadi enggak khusyuk loh. Ayo ulangin. Iya, ulangin. Tadi kelupaan Malik Yaumiddinnya. Oh ya, ulangin lagi. Alhamdulillah. Terus-terusan ya gitu. Itu ada. Makanya kita disuruh kenapa kita disuruh setelah setiap sholat baca kulullah, kulul nas. Ya kan? Setiap selesai sholat itu, setiap pagi dan petang, sebelum tidur, salah satunya apa? Min syarril waswasil khannas. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu setan. Nah, ada jenis orang yang kedua, iya, padahal dia belum baca. Nah, udah baca kok. Nah, itu yang ada orang yang tipikalnya digoda seperti itu. Oh, enggak apa-apa lah, insya Allah. Allah Maha Pengampun. Jadi ada ekstrem kanan digodanya supaya terus ke kanan, ekstrem kiri digodanya supaya terus ke kiri. Ya. Terus apa kata Nabi? Khairul umur, sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah. Ya, jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri. Jadi harus sering dikalibrasi gitu. Ya, supaya tidak terus ke kiri, supaya tidak terus ke kanan. Nah, ini tadi sebaik-baik perkara yang tengah-tengah. Makanya saya tanya tadi, sekali-sekali atau seringkali. Kalau sekali-sekali itu normal, kita masih manusia. Tapi kalau seringkali, berarti ada was-was alladzi yuwaswisu fi sudurin nas tadi. Itu banyak, kemana-mana. Contohnya, yang paling capek, apa itu? Kalau lagi tawaf. Ya, tawaf. Ini 5 apa 6? Ada deh 4 aja deh. Nanti sekali lagi capek, apalagi sekarang lagi padat, ya kan? Tawaf capek. Enggak. Padahal ternyata udah 10 kali dia. Berarti 7 apa 6? 7. Nah, ini itu kan capek. Itu cukup capek. Ya kalau sekali-sekali tadi. Kalau sekali-sekali masih soal, tapi kalau sering kali sudah 17 kali masih 6 apa 7 gitu. Nah, ini ya sama seperti misalnya wudu. Tadi batal apa enggak ya? Udah deh wudu lagi. Padahal Nabi sudah kasih solusi. Apa kata Nabi? Ya. Kan kalau pakai akal-akalan biar mantep. Kalau ini dibiarkan, itu kita akan was-was. Biar mantep terus. Enggak taunya sholat maghrib sudah 16 kali kita wudu. Was-was dia. Nah, kata Nabi, la takhrud hatta tasma sautan aw tajdirihan. Jangan engkau batalkan sholatmu atau jangan engkau klaim wudumu batal sampai engkau mendengar suara atau mencium bau.
Karena yang namanya buang angin kadang-kadang bersuara, ya kan? Bukan kadang-kadang, sering kali sih, ya kan? Tapi kan kalau depan orang kan malu kita. Nah ini jangan engkau batalkan sholatmu, jangan engkau klaim batal wudumu sampai keluar kedengaran suara atau tercium bau. Maksudnya apa? Maksudnya yakin. Jadi jangan kita batalkan wudu kita sampai kita yakin ada yang keluar. Kalau cuma ragu-ragu, itu jangan ditoleh, itu pintu setan, pintu was-was. Ya, walaupun kita berdalih akan supaya hati-hati. Enggak, itu enggak hati-hati. Hati-hati yang tidak pada tempatnya itu. Ya, supaya hati-hati, ya udah wudu lagi deh. Nanti apa? Betul-betul nanti hilang gitu. Terus dikasih hati-hati terus. Akhirnya tadi. Dan itu bukan sekali dua kali. Ini bukan 1-2 kali, bukan 1-2 orang. Itu banyak yang seperti ini. Sehingga sholatnya harus puluhan kali. Ya. Sholatnya harus pertama juga takbir. Lihat nggak orangnya itu jadi penyakit. Lihat ada orang yang Allah Akbarnya mungkin Allah. Coba lihatlah, kasihan tuh. Imam sudah mau ruku masih ya. Nanti pas imamnya sudah ruku baru Allah Akbar. Ya. Pernah lihat gitu? Pernah. Itu karena tadi apa? Karena maunya hati-hati. Jadi masalahnya. Jadi kata Nabi jangan kita batalkan kita punya wudu sampai kita yakin wudu kita sudah batal. Oh, kalau ragu-ragu berarti jangan ditoleh keraguan-raguan. Iya kan? Makanya ulama mengambil kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Jadi suatu perkara yang yakin, tadi yakin nggak kita sudah berwudu? Yakin. Ya. Terus yakin nggak kita batal? Ragu-ragu. Oh, berarti ragu-ragu tuh nggak ditoleh. Tetap aja bismillah. Lawan setan. Auzubillahi. Ini kurang ajar memang. Ya. Ya kalau enggak nanti bablas itu. Bablas kemana-mana. Ya. Seperti itu. Ya. Nah kalau ada lagi ya berlindung kepada Allah SWT dari ini godaan setan. Seperti itu. Ya. Setelah Al-Fatihah saya baca surah, kemudian lupa di tengah-tengah. Saya coba lagi dari awal, lupa lagi. Sampai akhirnya saya ganti surat lain. Itu apakah saya perlu sujud sahwi atau bagaimana ya? Enggak mesti, enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, itu bukan gerakan. Tidak baca surat pun enggak apa-apa. Tidak baca surat pun tidak apa-apa karena yang wajib kan Al-Fatihah. Seperti itu. Makanya di situ Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang tayassar. Tayassar itu artinya yang Allah mudahkan bagimu. Jadi kalau kita paling mudahnya Al-Falaq ya Al-Falaq. Ya, ma tayassar. Ya. Oh, saya mudah semua. Oh, ya udah silakan. Kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Nah, kalau yang baru kita hafal itu yang sulit. Nah, ya, kalau yang kan Allah perintahkan bacalah ma tayassara minal Qur'an. Mana yang mudah bagimu. Yang mudah bagimu itu artinya yang sudah biasa kita hafal kayak gitu. Ya, jangan yang sulit-sulit. Yang baru kita hafal ya apalagi jadi imam gitu. Ini baru hafal dia pakai untuk bacaan imam. Akhirnya makmumnya keki, imamnya grogi. Ya kan? Seperti itu. Mungkin kita coba sampai sini. Wabillahi taufik. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.